Kendala saat pembuatan akun iCloud. Jadi verifikasi SMS tidak bisa, ada keterangan tidak dapat membuat akun pada saat ini, dan berbagai macam problem saat pembuatan iCloud. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Caiku. Pasti pusing banget kalau misalkan kita baru aja beli HP iPhone, kemudian kendala saat pembuatan akun iCloud. Jadi verifikasi SMS tidak bisa, ada keterangan tidak dapat membuat akun pada saat ini, dan berbagai macam problem saat pembuatan iCloud. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara buat iCloud yang aman jadi, dan yang pastinya HP-nya tetap aman jika terjadi kendala iCloud dinonaktifkan. Karena khusus akun baru itu rawan sekali akunnya dinonaktifkan. Kita akan sharing bagaimana caranya setting agar aman dan cara mengatasi gagal pembuatan iCloud. Oke, kita langsung saja. Ini belum ada iCloud-nya, masih kosong. Yang pastinya siapkan dulu email Gmail, atau mungkin bisa juga email Hotmail atau mungkin Yahoo, yang jelas email selain yang iCloud.com dari yang lainnya, karena itu akan memudahkan jika sewaktu-waktu kita lupa sandi atau terjadi masalah pada iCloud. Jadi buat recovery-nya lebih mudah. Oke, kita langsung saja kita screen record aja biar lebih jelas. Nanti kita tampilkan juga screen recordnya di sini. Oke, kita langsung saja ya. Kita siapkan dulu emailnya. Ini kita sudah ada Gmail di sini. Kemudian siapkan juga nomor HP-nya yang buat digunakan buat regis. Nah, setelah itu kita langsung saja di sini di Safari iCloud.com. Kita buatnya lewat Safari. Itu kalau misalkan gagal terus. Kalau misalkan kalian bisa buat lewat pengaturan langsung, buat aja lewat pengaturan langsung. Ini cara buat mengatasi kalau misalkan gagal, terutama iPhone bypass. iPhone bypass itu biasanya nggak bisa buat iCloud lewat pengaturan. Jadi buatnya lewat ini Safari iCloud.com, kemudian masuk seperti biasa. Nah, di sini kita pilih yang ini buat akun Apple Anda. Kemudian kita isikan formnya. Nah, untuk tanggal lahirnya ini, identitas tanggal lahir pastikan sudah 18 tahun ke atas. Karena kalau misalkan kalian atur di umur di bawah 17 tahun itu akan jadinya kayak akun anak kayak gitu. Jadi pastikan 18 tahun ke atas. Kemudian kita isikan emailnya. Oke. Nah, kemudian kita buat sandi yang kuat ya, misal kayak gini. Oke, kita buat sandinya. Nah, setelah itu kita isikan nomor HP-nya. Untuk nomor HP itu nomor HP yang aktif. Diusahakan nomor HP-nya itu belum digunakan untuk pembuatan akun iCloud. Jadi belum pernah kita pakai buat regis. Diusahakan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah adanya itu ya pakai itu aja nggak apa-apa. Cuman diusahakan itu yang belum pernah digunakan untuk pembuatan akun. Oke, jika sudah, kita scroll lagi, kemudian isikan kode kaptanya. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, jika seperti ini, kita ke emailnya kita, email yang tadi kita gunakan buat regis. Di sini akan ada kode verifikasinya. Kita masukkan kodenya, kode verifikasinya ke sini. Nah, kita pilih lanjutkan. Nah, jika muncul seperti ini, kita tinggal masukkan kode verifikasi SMS-nya.
kita lanjutkan. Nah, jika muncul seperti ini kita setuju, baca dulu nggak apa-apa semuanya. Untuk cepatnya kita tinggal pilih setuju aja. Nah, jika sudah seperti ini dan ada notifikasi selamat datang di iCloud, itu tandanya akun iCloud-nya sudah jadi. Nah, tahapan selanjutnya itu kita tinggal loginkan di iPhone-nya. Caranya bagaimana agar akunnya itu terhindar dari masalah iCloud dinonaktifkan atau tidak aktif? Kita loginkannya seperti ini. Kita ke pengaturan, langsung login aja di pengaturan. Nah, ini kita akan spillkan caranya biar HP-nya tetap aman dan yang jelas menghindari juga dari problem-problem akun dinonaktifkan. Kita loginkan di sini 02@gmail.com. Oke, kita masukkan sandinya yang tadi kita buat. Oke, kita tinggal masukkan kode SMS. Oke, ini proses masuk ke iCloud. Nah, akan muncul seperti ini karena iCloud baru. Kita pilih setuju. Kita tunggu proses masuknya sampai selesai. Ini khusus kalau misalkan HP-nya bukan bypass, itu langsung login di pengaturan. Tapi kalau misalkan HP kalian itu HP bypass, loginkan di App Store. Nah, ini akan ada notif telah digunakan. Ini karena emailnya login di iPhone-nya juga. Nah, kita masukkan passcode HP-nya. Itu kalau misalkan iPhone-nya di passcode, di sandi. Kalau misalkan nggak di sandi itu tinggal lanjut aja biasanya. Cuman karena ini iPhone-nya di sandi, jadi seperti ini. Nah, ini kan ada notif seperti ini. Kita tinggal pilih gabung saja. Untuk loadingnya akun baru itu memang agak sedikit lama, tergantung jaringan sebenarnya. Kebetulan kita pakai jaringannya lagi nggak cepet-cepet banget, jadi agak loading seperti ini. Ini sebenarnya sedang proses sinkronisasi. Kita tunggu saja sampai selesai. Kalau misalkan loadingnya terlalu lama seperti ini, kita tinggal close saja pengaturannya. Oh, ini sudah bisa ini. Tadi hampir lama ya. Jadi kalau misalkan loadingnya lama banget, nggak masuk ke muncul tampilan seperti ini, nggak masuk iCloud-nya, kalian cukup close saja pengaturannya seperti ini. Kemudian kalian di sini otomatis biasanya sudah login. Itu tadi lama karena proses sinkronisasi saat login. Nah, jika sudah login seperti ini tips biar iPhone kamu aman. Jadi biar iPhone-nya aman, kalau misalkan akunnya dinonaktifkan. Jadi kalau misalkan akun dinonaktifkan, itu biasanya tidak bisa logout karena fitur lacak iPhone-nya itu menyala. Jadi biar iPhone-nya tetap aman dari kendala-kendala akun seperti itu, kendala-kendala akun dinonaktifkan yang mengakibatkan nanti nggak bisa logout. Otomatis kalau nggak bisa logout, HP-nya itu jadi nggak bisa di reset pabrik, jadi kayak HP bypass kayak gitu. Nah, jadi biar aman kalian cukup off-kan saja fitur lacak iPhone-nya ini selama 1 bulanan, biar terdeteksi akunnya itu benar-benar aktif dulu. Untuk mematikan fitur ini kita memerlukan sandi iCloud-nya. Jadi tinggal masukkan sandi iCloud-nya dengan benar. Kemudian pilih matikan. Nah, otomatis seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini,
kan ada notifikasi lacak iPhone-nya dinonaktifkan. Nah, kalau sudah ininya udah off, itu kalau misalkan ada kendala akun dinonaktifkan atau sebagainya, atau dikunci atau apa, itu akunnya dapat di logout karena ininya off sih. Jadi itu bisa di logout dengan mudah tanpa memerlukan sandi. Tapi kalau misalkan fitur lacaknya itu masih on, itu akun kalian nggak bakal bisa di logout karena harus memasukkan sandi. Sedangkan untuk memasukkan sandi itu kita sudah tidak dapat akses karena akunnya dinonaktifkan. Nah, nanti akibatnya HP-nya kayak HP bypass. Jadi solusinya itu buat jaga-jaga biar HP-nya aman dari kendala-kendala akun, kalian off-kan saja fitur ini. Nah, jika sudah di off-kan, kita tinggal kembali saja ke App Store di sini. Nah, di sini kita di App Store, kita langsung coba buat install aplikasi. Misal kita akan install aplikasi WhatsApp. Oke, kita pilih dapatkan. Kita pilih install, kemudian kita masukkan sandinya. Beberapa iPhone itu nggak memasukkan sandi, cukup pakai Face ID. Tapi beberapa iPhone harus memasukkan sandinya. Jadi setelah akun barunya jadi dan fitur tadi dinonaktifkan, kalian harus cepat-cepat menginstal aplikasi biar akunnya terdeteksi bahwa akun itu digunakan. Nah, jika sudah menginstal aplikasi seperti ini, biar akunnya itu aman, tidak dinonaktifkan seperti banyak orang yang DM ke kita. Itu banyak banget tadi IG, TikTok ataupun YouTube. Itu banyak yang DM kita karena akun baru dinonaktifkan. Itu akhir-akhir ini tuh banyak banget karena emang akun baru seperti itu rawan. Biar akunnya aman, kalian cukup koneksikan saja iPhone-nya ke WiFi. Karena biasanya akun yang dinonaktifkan itu karena iPhone-nya itu nggak connect internet dalam waktu beberapa jam saja. Jadi terdeteksi akunnya itu nggak aktif, kayak terdeteksi spam kayak gitu. Nah, yang nggak dipakai, otomatis akunnya dinonaktifkan sama Apple. Itu banyak kasus yang seperti itu. Jadi buat amannya seperti yang kita jelaskan tadi, lakukan hal-hal tadi, itu sudah aman. Kemudian kalau udah install aplikasi seperti ini, kita tinggal pakai saja dan pastikan iPhone-nya terkoneksi internet. Itu bisa pakai WiFi atau mungkin data seluler. Jadi seperti itu ya cara mengatasi gagal saat pembuatan iCloud, trouble saat pembuatan iCloud, dan juga tips-tips biar HP-nya aman dan akunnya aman. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.